Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang file service. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuruli Wahyu Agung, kemudian rekan saya Christina Melinawati dan Nurdiana. Nah, di sini ada pun pokok-pokok pembahasan yaitu file sistem terdistribusi, yaitu sejarah, pengertian, tujuan, atribut, operasi dan contoh tipe. Kemudian yang kedua, pengenalan file service, yaitu pengertian fungsi dan isi. Kemudian yang ketiga yaitu file system, yaitu karakteristik, atribut, struktur, komponen, kebutuhan, opsi, desain. Nah, di sini saya akan menjelaskan file system terdistribusi, sejarah, pengertian, tujuan, atribut, operasi, dan contoh tipe. Nah, di sini yaitu sejarah dari file service, yaitu yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1970. Sun NFS atau Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculan di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS atau Android File System dan CIFS yaitu Common Intent File System. Nah, kemudian pengertian file system terdistribusi, yaitu file system terdistribusi atau distributed file system. Disingkat adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persist di dalam sebuah network. Kemudian tujuan utama, yaitu yang pertama, sistem file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka program yang bagus dalam storage disk. Kemudian yang kedua, sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan sumber hardware dalam bentuk storage lewat internet. Kemudian yang ketiga, fasilitas seperti kontrol akses dan mekanisme file logging yang membuatnya menjadi lebih berguna dalam pengiriman data dan program. Kemudian ada atribut file, yaitu nama. Nama yaitu menentukan nama file yang dimaksud. Kemudian tipe file yaitu seperti pada tabel tersebut ini, di bawah ini. Kemudian lokasi. Lokasi yaitu merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file yang device berada. Kemudian ukuran. Ukuran yaitu ukuran file pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Yang selanjutnya yaitu waktu pembuatan dan identitas pembuatan, yaitu menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Kemudian proteksi. Proteksi berisi informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengakses file. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi pada file, yaitu satu, membuat atau create, yang kedua menulis atau write, yang ketiga membaca atau read, yang keempat adalah menghapus, yang kelima reposition dalam file, yang keenam menghapus dengan menyisakan atribut atau transcode. Nah, sekian yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Christina Melinawati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Hai semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk meneruskan penjelasan mengenai file service ini. Jadi terima kasih juga untuk saudara
Juli sudah menjelaskan mengenai yang pertama adalah sejarah sampai pada saat operasi yang ada pada file service. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai contoh tipe file sampai dengan komponen-komponen yang ada pada file service. Jadi, mari kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christina May, NPM 18330711. Contoh tipe file, di sini ada disuguhkan tabel, dan di tabel ini ada file tipe, usual extension, dan juga function. File tipe ini adalah tipe-tipe file yang digunakan pada file service. Kemudian usual extension itu adalah ekstensi-ekstensi yang ada dan yang bisa digunakan relate dengan file tipenya tadi. Functionnya ini digunakan ya, dan pada masing-masing file tipe ini satu dengan file tipe yang lainnya itu functionnya berbeda. Mari kita bahas. Yang pertama itu ada executable yang file tipenya. Kemudian ada object, ada source code, ada batch, ada text, ada word processor, ada juga library, print or view, ada archive, ada multimedia. Di usual extension ini ada exe. Exe biasanya kita jumpai di aplikasi gitu ya, ekstensi aplikasi kita udah familiar lah mengenai itu. Ada .com juga, ada bin or no, yang lainnya. Ada object, object, kemudian ada source code-nya ini kode-kode atau bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ada Java, ada C, kemudian ada batch, ada bat, ekstensinya ada bat, ada SH. Ini biasanya dipakai di itu ya teman-teman, ada root. Kemudian ada text ada doc, word processor ada WP, text, kemudian ada doc juga. Library-nya ada lib, so, mpg, mof. Kemudian ada print or view, ada archive, ada zip, ada tar, seperti itu. Ada archive sama file usual extension-nya sama dengan file tipenya print or view. Ada rc, zip, tar, kemudian ada multimedia. Di sini ada mpg, ada mof. Nah, di tabel berikutnya itu adalah function masing-masing file tipe. Kita akan bahas satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah executable, itu fungsinya untuk read to run machine language program. Jadi untuk merunning atau menjalankan program-program yang dari source code yang kita gunakan kayak seperti Java dan lain sebagainya itu. Kemudian object untuk mengcompile, mengerun gitu, machine language. Kemudian source code dari function ini dari executable sampai dengan multimedia bisa teman-teman baca di layar PPT. Multimedia ini binary file containing audio or A or V or information. Jadi seperti image or audio dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut mengenai pengertian file service. Apa itu file service? Jadi mari kita akan bahas. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan oleh komputer klien. Suatu file service adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. Kita masuk ke dalam fungsi dan isi file. Fungsi file service itu sendiri merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Isi file service itu sendiri yang tadi, file itu sendiri berisi dari nama, data, atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme. Jadi suatu proses yang ada pada file service atau file system itu sendiri. Nah, itu disebut mekanismenya. Kemudian masuk karakteristik dari file system. File system bertugas dalam organisasi, storage, retrieval atau memperbaiki, pengamaan, sharing, dan proteksi terhadap files. File dikirim ke dalam disk atau not volatile storage media lainnya. File meliputi data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file,
akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. File berisi dari dua bagian yang penting, yaitu data dan atribut. Organisasi penyimpanan, struktur direktori, hierarki path name, metadata, pengaturan informasi file yang isinya atribut file atau informasi struktur direktori, baik ukuran, nama, dan lain sebagainya. Di sini kita menjelaskan mengenai atribut file. Bisa dilihat teman-teman, yang di kiri ini ada gambar urutan-urutan mengenai atribut file. Ada panjang file, creation, read, ada write, atribut, reference, kemudian ada owner, ada tipe file, dan daftar akses kontrol. Kita akan bahas yuk apa itu file. Jadi file itu adalah kumpulan informasi berkaitan yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan penggunaan terakhir file. Struktur file system. Di sini ada beberapa struktur file system, ada 6, dari mulai directory modul, file modul, access control modul, file access modul, block modul, dan yang terakhir adalah device modul. Mari kita coba jabarkan satu persatu. Kita masuk ke directory modul, yaitu menghubungkan nama file dengan ID file. File modul itu menghubungkan ID dengan file tertentu. Access control modul itu memeriksa permission untuk operasi yang dipinta. Jadi, permission itu seperti izin. Kemudian, file access modul, yaitu read, write, data file, atau atribut. Kemudian, block modul itu akses dan alokasi block disk. Dan ada device modul, yaitu disk I/O dan buffering. Kita masuk dalam komponen file service. Bahasan yang terakhir dari saya. Komponen-komponen file service adalah terdiri dari file service itu sendiri. Kemudian ada directory service. Di situ kita akan bahas file service, pengoperasian dari masing-masing file, directory service, manajemen atau pengaturan directory, dan name service, dan location independence, file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama, dua level penamaan, nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Contoh file service NFS, Network File System. Ada juga AFS, Andrew File System. Jadi sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurdiana. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 1833070006. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari file system, yaitu kebutuhan file system terdistribusi, opsi desain dalam file service, contoh file service, manfaat dan kelemahan dari file service itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan file system terdistribusi. Ada yang pertama transparansi atau klien tidak menyadari adanya lingkungan terdistribusi. Di sini di dalamnya ada akses transparan, lokasi transparan, mobilitas transparan, performa transparan, scaling transparan, concurrent file update, replikasi file, heterogenitas, toleransi kesalahan, konsistensi, keamanan, serta efisiensi. Yang kedua, kebutuhan file system lainnya yaitu transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Ada concurrent file updates, yaitu perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar unik dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level locking. Ada juga file replication, yaitu replikasi
dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Selanjutnya ada hardware dan operating system atau OS. Nah, di sini yaitu heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Selanjutnya ada fault tolerance service, yaitu harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Ada juga konsistensi serta security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Yang selanjutnya yaitu efisiensi. Sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. Ada juga opsi desain dalam file service. Yang pertama ada stateful. Di dalam stateful ini, server menyimpan informasi tentang file yang terbuka dan posisi file sekarang atau current position. Dalam stateful ini ada open atau dibuka sebelum akses dan kemudian ditutup, serta menyediakan file logs. Ada juga stateless, di mana server tidak menyimpan state informasi. File harus mengandung semua yang diperlukan atau membuat pesan yang lengkap. Dapat juga dengan mudah di-recovery apabila terjadi klien ataupun server crack. Nah, selanjutnya dalam stateless ini membutuhkan extra log server untuk mempertahankan state. Selanjutnya ada contoh dari file service itu sendiri, yaitu NFS atau Network File System, di mana NFS ini merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS didefinisikan dalam RFC 1094, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network seperti akses file di disk lokal. NFS itu sendiri merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Perlu diketahui bahwa server NFS bersifat stateless, yang artinya setiap request harus mengandung argumen yang penuh dan jelas sebab server NFS tidak menyimpan sejarah informasi request. Adapun operasi-operasi yang didukung oleh NFS itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada mencari berkas di dalam direktori. Yang kedua, membaca kumpulan direktori. Yang ketiga, memanipulasi link dan direktori. Yang keempat, mengakses atribut berkas. Dan yang terakhir, membaca dan menulis berkas. Di sebelah kanan ada contoh dari gambar NFS atau NFS arsitektur. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada komputer klien dan komputer server yang dihubungkan dari NFS klien ke NFS server dihubungkan melalui NFS protokol. Dapat dilihat di gambar yang telah kami sediakan. Selanjutnya, ada manfaat dan kelemahan dari NFS. Manfaat dari NFS yaitu yang pertama, local workstations menggunakan ruang disk lebih kecil. Yang kedua, pemakai tidak harus membagi direktori home pada setiap mesin di jaringan. Yang ketiga, direktori home dapat di-setup pada NFS server dan tersedia melalui jaringan. Yang keempat, device penyimpanan seperti floppy disk, CD-ROM drivers, dan dapat digunakan oleh mesin lainnya.
Selanjutnya, kerugian atau kelemahan dari NFS itu sendiri. Yang pertama ada di desain awal hanya untuk jaringan lokal dan tertutup. Yang kedua dalam security-nya. Dan yang ketiga, congestion atau traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses menjadi lambat. Oke, nah sekarang ini untuk sesi tanya jawab, yaitu untuk kelompok 2 dan 3 kami persilakan untuk memberikan pertanyaan, dan untuk kelompok lain jika ada. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dan di sini saya sudah mencatatnya. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan pengertian NFS menurut bahasa kalian sendiri sehingga lebih dapat dipahami. Ini akan dijawab oleh rekan saya yaitu Christina May. Dan pertanyaan dari kelompok 3 yaitu ketika belum ada NFS itu menggunakan apa? Dan jika NFS tidak dikembangkan itu bagaimana? Dan ini adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh Saudari Nurdiana. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya berikan untuk rekan saya. Baik, saya Christina Meilawati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yang sudah dibacakan teman saya, yaitu jelaskan pengertian NFS menurut bahasa kalian sendiri sehingga lebih dapat dipahami. Dari kelompok kami menjawab NFS merupakan sebuah protokol berbagi yang dikembangkan oleh perusahaan Sun Microsystem INC pada tahun 1984. NFS ini dapat berbagi file melalui jaringan internet tanpa memperdulikan sistem operasi apa yang digunakan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan nomor 2 oleh teman kami, Saudari Nurdiana. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ketika belum ada NFS, itu menggunakan apa, dan jika NFS tidak dikembangkan, itu akan bagaimana? Nah, jawabannya yaitu pada masa sebelum adanya NFS menggunakan file sharing, jika tidak dikembangkan, maka akan mengalami banyak kegagalan atau ketidaksempurnaan ketika melakukan distribusi file. Demikian jawaban dari pertanyaan kelompok 3 yang telah kami diskusikan. Kami kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 tentang file service. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.